Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ahilman, kita akan bahas soal ketika hidup harus memilih. Betul, kan memang hakikatnya hidup itu memang harus memilih. Tapi kalau pilihannya antara baik dan buruk, kita cenderung untuk lebih mudah. Tapi kan kadang-kadang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, bahwa kadang-kadang tricky nih. Terlihat dari luar sama-sama baik atau sama-sama buruk. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menentukan sebenarnya pilihannya? Apa yang harus kita lakukan agar Allah itu kemudian menggiring kita pada pilihan yang paling baik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Iya. Dalam hidup itu memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dua kesempatan kepada kita. Dalam surat Asy-Syams itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan, kata Allah, kepada manusia dua kesempatan, dua potensi. Satu, kadang manusia berbuat fujur. Dua, kadang manusia berbuat takwa. Maka beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Beruntunglah orang yang bertakwa dan merugilah orang yang fujur, yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka sebenarnya tidak harus bingung dengan pilihan. Simpel aja. Di antara banyak pilihan, mana pilihan yang mendekatkan kita ke Allah, itu yang terbaik. Contoh, ada pekerjaan, pilihan pekerjaan. Yang satu gajinya besar, tapi berpotensi melalaikan kita dari Allah. Yang kedua gajinya pas, tapi dengan keadaan itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Pilih yang mana? Satu atau dua? Yang mana? Kedua. Yang ketiga dong. Oh, yang ketiga yang gajinya banyak dan juga mendekatkan kita sama Allah. Iya, nggak disebutkan ya Ahilman. Oke, betul, kan? betul. Jadi cara berpikirnya, ya Allah menjadi patokan standar. Agama itu menjadi patokan utama. Satu kali ada seorang yang bertanya sama Nabi tentang memilih pasangan kan. Kemudian Nabi memberikan anjuran kepada kita untuk menikahi perempuan itu karena 4 hal. Satu, karena parasnya. Dua, karena hartanya. Tiga, karena keturunannya. 4, karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidatid-din. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kebimbangan dalam pilihan. Tinggal pilih aja mana pilihan yang mendekatkan kita dengan Allah, mana pilihan yang membuat kita akan terjaga dari dosa kita kepada Allah. Harusnya itu yang harus menjadi pilihan-pilihan utama. Memilih pemimpin juga sama. Tinggal cari aja mana pemimpin yang kelihatannya, kan yang kelihatan. Iya, karena kan kita kan nggak tahu juga menjadi seperti apa. Hatinya kayak gimana kan sulit juga. Mana kelihatannya pemimpin yang kita bisa nilai bahwa dia adalah sosok pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Dan ketika misalnya pun ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitas. Hati kita harus seperti apa? Misalnya tadi ya, terkait pemimpin nih misalnya. Iya, kita kan hanya pada level memilih. Iya sih. Bukan level menentukan. Bukan tentang menang kalah kan. Tapi tentang di mana posisi kita untuk bisa menghadirkan kebaikan atau tidak. Hidup ini kan antara huruf B, C, dan D. B-nya adalah birth, D-nya adalah death, C-nya adalah choice gitu. Kita memilih choice yang mana gitu. Kita tidak bisa menentukan hidup lahir kita seperti apa. Kita juga tidak bisa menentukan mati kita akan nanti seperti apa. Yang bisa kita hadirkan adalah bagaimana hidup kita dengan pilihan-pilihan terbaik saat ini gitu. Ya pada konteks memilih pemimpin kita nggak tahu yang menang siapa. Tapi setidaknya di hadapan Tuhan kita bicara bahwa aku pernah memilih seseorang yang aku merasa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang mendekatkanku dengan Tuhanku gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tadi sudah disinggung soal jodoh misalnya. Misalnya kemudian ada seseorang yang ketika akan memilih pasangan datanglah 2 orang yang sama-sama kita lihat mungkin semuanya baik ya, agamanya baik, kemudian memang parasnya juga baik, keturunannya juga baik. Nah, kadang-kadang kan berat ya, ini gimana nih menentukan mana yang kira-kira yang terbaik ya, versinya Allah ya, versinya Allah untuk kita gitu. Ada hal-hal yang lain lebih spesifik yang mungkin kita bisa lakukan nggak? Iya, sebelum kita menentukan pilihan mana yang terbaik, tentu yang penting adalah bagaimana jalan kita untuk menentukan pilihan itu. Mana ikhtiar kita untuk menentukan pilihan itu. Maka dalam Islam kita mengenal 3 jalan, Mbak Mila. Ketika kita bimbang dengan pilihan itu ada 3 jalan.
Satu namanya istikharah. Ya. Bagaimana kita terus berdoa, menghadirkan amalan, meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan yang terbaik. Bahkan mohon maaf, istikharah itu bukan hanya ketika ada pilihan. Belum ada pilihan pun kita Sudah masih harus bisa istikharah, istikharah. ya? Oke. Artinya kalaupun dipertemukan, aku dipertemukan dengan yang baik menurutmu ya Allah. Jadi nggak harus Bahkan nunggu, belum ada calonnya. Ya udah istikharah aja. Istikharah aja. Agar kamu Nah, juga ini konsep yang sebenarnya juga mungkin kita salah kaprah. perlu kan? kita luruskan. Jadi jangan sampai Ketika sudah ada. udah ada, terus pilihannya harus 2. Ya enggak juga. Setuju. Ya kan kalau orang yang belum ada pilihan berarti kan memang jodohnya memang pilihannya banyak kan, memang belum ada. Nah, siapa tahu dengan istikharah mengundang tadi ya. Mengundang. Iya, iya, Nah, jadi bukan hanya ketika Oke. dalam 2 pilihan gitu loh. Setuju. Belum ada pilihan pun Juga harus istikharah. Masya Allah. Banyak pilihan pun karena belum ada pilihan maka Harus istikharah. istikharah itu. Nah, Oh, itu yang paham. pertama. Oke. Yang kedua istisyarah. Istisyarah. Istisyarah itu artinya bermusyawarah. Bertanya dengan orang yang kita rasa orang itu punya kemampuan untuk menunjukkan dan mengarahkan nasihat terbaik untuk kita. Bukan kepada teman yang teman curhat aja gitu biasa yang kadang-kadang Bukan. Jadi ya orang tua, guru. Tapi mereka itu pada level bukan memutuskan, tapi memberikan nasihat. gambaran. Gitu ya. Karena dengan segala pengalaman hidupnya mungkin lebih bijak gitu untuk bisa mengarahkan pilihan terbaik. Nah, baru yang ketiga nanti namanya istifta. Yes. Istifta itu artinya meminta fatwa terhadap diri sendiri, hati sendiri. Kecenderungannya kemana gitu. Nah, tadi Mbak Mila di hadapan ini dua-duanya bagus, Iya. soleh, pinter, kaya, ya tinggal hati cenderungnya kemana. Karena bahasa hati nggak bisa Nggak dibohongi. bisa Gitu. bohong. Oke. Makanya ada istilah bahasa kalbu ya. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu itu bahasa yang akan mengarahkan hatimu untuk memilih seorang yang bisa membahagiakan. Jadi itu semacam ilham dari Allah ya, Iya, petunjuk dari Allah. kecenderungan gitu. Nah kadang-kadang orang tuh abis istikharah tuh biasanya gini, aku belum dimimpi ini. Karena Nah. biasanya orang tuh begitu ya, tanda bisa mungkin dari mimpi atau dari apa. Iya. Memang seperti itu bisa nggak? Bisa, tapi mimpi itu bukan satu-satunya jawaban dari istikharah. Jangan sampai mohon maaf ya, kita malamnya itu misalnya mohon maaf gitu ya, kita punya hutang di Mamila. Terus waktu hutang itu kita mikir, ya Allah gimana caranya agar kemudian saya bisa bayar hutang. Nah ternyata di mimpi itu kita mimpi itu bahwa besok harus jalan ke tempat ini, di pohon akan ada brosur misalnya ya. Nah terus besoknya kita bangun pagi-pagi lihat pohon itu memang ada brosur. Tapi pinjaman gitu. Apakah itu jawaban istikharah? Ya enggak juga gitu. Jadi istikharah itu jawabannya adalah mana pilihan sikap yang akan membuatmu lebih dekat dengan Allah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi bukan nafsu maunya kita. Karena mimpi itu banyak. Ya. Mimpi ada 3 kan. Satu ya mimpi yang berangkat dari setan. 2 mimpi yang berangkat dari ego nafsu kita sendiri. Ya Bamila sebelum tidur lihatnya apa ya pasti mimpinya itulah. Itu udah disesuaikan. Nah memang ada yang ketiga, mimpi memang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan menjadikan mimpi sebagai satu-satunya jawaban dan acuan untuk istikharah kita. Tapi misalnya kita sudah punya kecenderungan tuh tetap kita juga harus istikharah nggak sih? Tetap harus ya. Terus. Apalagi mohon maaf ya, biasanya menjelang pernikahan tuh kan ujiannya makin luar biasa gitu. Ya kadang Allah dengan segala kebaikannya akan menyelamatkanmu dari yang tidak baik untukmu. Makanya untuk adik-adik saya yang barangkali mohon maaf ya, harus sama Allah ditunjukkan bahwa itu bukan yang terbaik, itu jangan kemudian membenci Allah. Kadang kegagalan pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkan. Nah Ahilman, kalau pilihannya misalnya jatuhnya sama-sama ini tapi kok dua-duanya nggak serak. Iya. Khawatir milih ini tapi ini kan juga punya potensi keburukan juga. Satunya juga punya potensi keburukan. Apa nggak usah milih sama sekali? Tapi kalau kondisi kayak gitu, ya misalnya kita diharuskan memilih seperti apa? Acuan. Jadi memang ada beberapa pertimbangan dalam agama diajarkan ketika kita memilih. Satu, pilih yang paling banyak maslahatnya. Jadi kebaikannya paling banyak. Susah misalnya. Masuk yang kedua. Cari yang paling sedikit madorotnya. Paling sedikit ya. Jadi satu yang paling banyak maslahatnya, 2 yang paling sedikit madorotnya. Nah 3, pilih sesuatu yang punya dampak jangka panjang lebih besar. Dampak yang baik ya? Iya, dampak yang baiknya apa? Atau juga sama dampak yang buruknya. Jadi kalau ini dipilih akan berdampak lebih berat madorotnya, boleh kita tidak memilih itu gitu. Ya, atau ketika kita memilih ini maslahatnya lebih baik, boleh kita pilih itu. Jadi 3 pertimbangan. Cari yang paling banyak maslahatnya. 2, cari yang paling sedikit madorotnya. Dan yang ketiga, cari yang paling memiliki dampak yang tidak terlalu besar secara madorot.
tapi dampak yang besar secara maslahat. Oke.